Kalau kita lihat dari shoot on goalnya justru Bolonya saat ini yang tadi seperti gue bilang nggak baik ya, maksudnya konversi attempt-nya nggak sangat agak kurang, walaupun secara defense ternyata dia juga baru kebobolan 24, mana jumlahnya juga lumayan bagus lah ya, 24 dari sekarang 27 pertandingan, jadi di bawah 1 gol per match. Ciao tutti, benvenuto nel Pinball, dove parliamo circa la prossima giornata di Serie A. Bersama gue hari ini udah ada Bang Wai dan juga Bang Aldi. Halo guys. Oke. Untuk episode kali ini, seperti yang udah gue bilang di awal dengan bahasa Itali sok-sokan tadi, kita akan membahas Giornata 28. Di sini, insya Allah ya, FYI aja nih buat teman-teman sekalian, minggu ini kita mungkin ada live komentator di beberapa pertandingan. Oke. Pokoknya kalian kalau mau tahu informasi lebih lanjut, stay tune aja dan pantengin terus sosmed kita dan juga nonton video ini supaya tahu kalau ada info-info lainnya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita ngingetin lagi bahwa kita udah punya link Saweria. Terima kasih banyak banget untuk para tifosi yang sudah menyumbangkan Sawerianya ke kita, yang udah berpartisipasi, dan tentunya itu menghasilkan baru nih beberapa item yang langsung dinikmati oleh kita. Terima kasih banyak. Biasanya gorengan, kali ini kita udah roti lah ya. Dan biasanya Bintang pakai baju Juve, sekarang baru. Ini dari ulang Saweria nih, baru baru nih. Ya, dari yang biasanya gorengan udah mulai roti, udah semakin Italiano ya, mungkin next time bisa pizza. Pizza pasta mungkin. Pizza pasta. Oke, langsung aja kita bahas pertandingan pertama antara Fiorentina bertemu dengan Roma. Oke. Dan siapa lagi yang paling pantas untuk membahas pertandingan ini kalau bukan Bang Kenapa? Aduh, gue bingung ini. Bang Kenapa yang kemarin udah pernah ketemu nenggolan langsung loh. Iya. Gokil. Oke, Fiorentina Roma. Sebelumnya ini ada catatan menarik sih ya. Gue catatan menarik itu Fiorentina dan Roma itu adalah dua tim dengan jumlah foul terbanyak di Serie A sejauh ini dengan 12 foul per pertandingan dengan rata-rata 12 foul per pertandingan. Dan ini juga jadi ajang pembuktian ya, karena di Vincenzo Italiano itu ketika menangani Fiorentina ketika bertemu Roma 5 pertandingan 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali draw. Dan yang uniknya 2 kali kemenangan itu diraih di Artemio Franchi. Jadi ini tugas berat juga nih, challenge juga buat DDR. Bagaimana untuk mencari 3 poin demi menjaga asa di 4 besar. Kalau untuk dari materi pemain mungkin ada beberapa yang cedera juga ya di kedua tim ya. Dua wingback tuh kayaknya nggak bisa main tuh, yang utama si Christiansen sama Karsdorp lagi nggak bisa main dua-duanya. Iya, dua-duanya cedera, tapi ada Jaki Selik yang permainannya lagi meningkat di beberapa pertandingan terakhir. Kalau di Fioren kan dia ada yang Castrovilli masih cedera, lalu Kwame, Christensen dan Lucas Beltran ya, yang sejauh ini permainannya bagus ya, sudah mencetak 6 gol di Serie A juga akumulasi ya. Dan praktis juga ada juga Arthur Melo juga dikabarkan juga sedikit ada cedera, diragukan tampil Arthur Melo. Mungkin akan digantikan Rolando Mandragora yang akan bermain di Fiorentina. Cuma masih ada kemungkinan lah ya si Arthur Melo untuk main. Iya, masih ada kemungkinan juga. Di sini poin yang paling menariknya itu adalah di kedua pertarungan antara dua fullback masing-masing tim, di mana Biraghi versus Salik dan Kayode menghadapi Spinazzola atau Angelino, karena dua fullback ini yang benar-benar bermain di permainan yang sama-sama dinamis dengan mengandalkan dua fullback yang membantu penyerangan. Oke, dan nanti berarti Belotti ketemu nih balik ke Roma nih. Iya, pasti Belotti di 2 pertandingan terakhir dia menjadi starting di formasinya Vincenzo Italiano, dan mungkin juga masih akan mengandalkan Riccardo Sottil Fiorentina di sektor wing, dan tentunya Bonaventura lah yang jadi motor serangan mereka yang sudah mencetak 7 gol ya, Bonaventura. Oke, untuk di Romanya tidak mungkin susunan pemainnya tidak akan jauh berbeda seperti ketika melawan Monza. Mungkin hanya ada beberapa pos yang akan dirotasi
Semisal di fullback kiri karena kan harus menghadapi after melawan Brighton ya. Jadi mungkin entah Spinazzola atau Angelino salah satu yang akan bermain. Entah Angelino yang di melawan Brighton ataupun yang Spinazzola yang di melawan Fiorentina, begitu sebaliknya. Dan untuk di lini tengah tetap Paredes, Pellegrini dan Cristante tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Ya jadi teman-teman ini kita mohon maaf banget karena kita ngeteknya ini sebelum si Roma sama Brighton main. Roma dan Brighton main baru nanti malam nih pas kita ngetek. Jadi kita belum tahu hasilnya, kita belum tahu pemain-pemain mana yang bakal diturunin. Kita prediksinya bahasanya berdasarkan pertandingan Serie A sebelumnya ya. Betul. Dan kalau menurut lu sendiri nih untuk Roma, benar tadi kan ada pertimbangan dari dia akan melawan Brighton dan juga dia ada perubahan dari formasi yang biasanya digunakan. Nah, menurut lu apakah di depan tetap akan ada kombinasi dari Lukaku dan Dybala? Iya, pasti. Lukaku akan bermain. Karena mengingat ini pertandingan Giornata 28 ini adalah pertandingan Giornata kunci ya bagi peringkat 2 dan 10 di Serie A ya, di mana mereka saling bentrok kan. Atalanta menghadapi Juve, Bologna menghadapi Inter, lalu Napoli menghadapi Torino yang notabene-nya tuh semua tim itu adalah 2 sampai peringkat 10 yang sedang memperebutkan tiket ke Eropa masing-masing. Jadi mereka pasti akan sebisa mungkin menjaga kans untuk lolos untuk ke Eropa. Karena gapnya nggak jauh-jauh ya. Karena gapnya tidak terlalu jauh. Terkhusus Roma ya. Untuk tim yang di bawah Inter nggak terlalu jauh. Iya, baik. Salam panitia Serie A, udah kasih aja lah piala Inter lah. Kalau panitia Serie A, kasih aja piala Inter lah. Udah nggak ada yang bisa ngejar. Nah, kalau lu yang menjadi DDR, lu ada di sepatunya dia, lu lebih memilih Tahu dong. Kos kaki dulu. mending sepatu daripada kaos kaki sih. Lu lebih memilih fokus yang mana? Brighton atau ini? Kalau dari menurut gua itu dua-duanya harus difokuskan. Karena secara dari segi stamina pemain pun di tangan DDR sudah ada peningkatan ya, terbukti dengan kemarin Dybala sudah bisa bermain full. Mungkin kalaupun ada rotasi mungkin Lukaku akan rotasi mungkin dengan Sardar Azmoun ya, mungkin tapi melihat kondisi melawan Fiorentina, kita juga di 2 pertandingan terakhir di Artemio Franchi tidak pernah menang menghadapi Fiorentina, itu mungkin jadi salah satu problematika juga untuk Daniele De Rossi untuk menentukan pemain. Kalau feeling gue sih dia akan tetap bermain full team. Dan ada fun fact juga sih untuk pertandingan antara Fiorentina dan Roma. Klinik nggak ini klinik? Ya agak nggak kredit juga sih. Jadi Fiorentina dan Roma itu masing-masing sama-sama mencetak golnya itu di pertengahan pertandingan di middle game. Ya itu perbedaannya itu tapi kalau di perbedaannya itu Fiorentina itu dia sering kebobolan di awal dan di akhir babak setiap babak masing-masing. Sedangkan Roma itu mencetak golnya di babak awal dan di babak akhir babak itu berimbang. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh Roma tuh untuk mencuri kemenangan di Artemio Franchi. Berarti kayak antara kakinya belum panas atau pas udah terakhir udah terlalu capek, mungkin ada faktor-faktor kayak gitu ya. Ya, karena 80% gol Fiorentina itu ada di pertengahan babak. Sedangkan Roma itu ada 50% ada di pertengahan babak dan 25% itu ada di awal dan di akhir pertandingan. Kalau ini sih nggak klinik-klinik banget lah. Ya, masih ada dasarnya lah ya. Ya, kalau di atas kertas, hitungan di atas kertas, kalau Roma bisa mencetak gol di kelemahan Fiorentina di awal atau di akhir babak, itu bisa jadi Roma bisa bawa pulang 3 angka. Oke. Berapa skornya? Tebakan lo. Ini pertandingan yang sangat sulit, sengit. Mungkin tensi tinggi juga, keras karena kedua tim sama-sama dengan pengkoleksi pelanggaran terbanyak. Roma bisa menang 2-1. Oh, 2-1. 1-2 berarti. Tamen tandang ya. Ya, kalau lu kalau menurut gua si Lukaku bakal lebih fokus ke WL karena dia di WL gacor banget kan. Dia salah satu cetak gol terbanyak di WL kan. Ya mungkin di Serie A-nya yang bakal agak sedikit dirotasi. Tapi gua melihat di sini Fiorentina juga bukan tim yang bisa merepotkan Roma, gua ngeliatnya sih, karena kemarin aja dia lawan Torino kartu merah 1 orang, dia nggak bisa cetak gol. Skor imbang 0-0 dan ini mungkin nanti striker utamanya karena si Beltran nggak ada ya, Belotti sama Zola mungkin yang akan ini, terus kanannya Nico Gonzalez sama siapa tuh yang kencang banget, Ikone ya. Ya mungkin lebih Ikone sih. Jadi gue prediksi
0-2 justru tentang Roma, bisa clean sheet untuk Wow, pertama kalinya. wah thank you nih Wah. Padahal itu sesuatu yang menjadi Agak sulit untuk Roma agak sulit ya. untuk Roma untuk Iya, clean sheet. Tapi memang benar sih ketika lawan Torino itu Fiorentina cenderung banyak buang-buang peluang karena dari beberapa tembakannya itu banyak yang off targetnya menghadapi 10 pemain. Ya. Ya, kalau dari gue sih ya, gue melihatnya mungkin ini justru akan menjadi pertandingan yang atraktif nih. Mungkin akan tercipta 3 gol gitu, kayak Roma menang 2-1 atau Roma menang 3-1 gitu. Karena ada faktor dari UEL tadi, kalau misalnya Lukaku diganti atau misalnya dia nggak main dari awal, pasti striker yang ngeganti ini juga pengen lebih menunjukkan performa dia depan DDR kan. Dan faktanya Roma sejauh ini bermain sangat atraktif dan juga cenderung terbuka gitu. Jadi meskipun mereka mungkin menjaga kondisi fisik setelah dari UEL, gua rasa motivasi mereka untuk antara membuktikan diri atau mempertahankan performa mereka selama ini, cara main mereka selama ini, gua rasa akan menghasilkan pertandingan atraktif dengan skor minimal 2-1. Kemenangan Roma. Roma juga ya. Yes, Roma. Oke, kalau tadi dari Roma melawan Fiorentina melawan Roma sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke pertandingan selanjutnya yang tidak kalah menarik antara sekolah sepak Calcio Napoli melawan Torino. Aduh. Oke. Torino ini harusnya Rangga di Napoli nih, aduh. Oke, gimana Aldi menurut Iya, lo? ini Napoli sebenarnya trennya nggak buruk-buruk apa juga ya, karena 5 pertandingan terakhir nggak pernah kalah, tapi banyakan seringnya juga. Tapi kemarin juga habis dapat boost karena menang lawan Juve. Betul. Kvarat Osimhen kembali kayak ya udah mulai balik ke peak performance-nya dia seperti musim lalu. Ini udah sangat merepotkan lah. Apalagi Osimhen kayaknya ya kemarin gagal penalti, cuman sebelumnya kan cetak gol terus, minimal 1 lawan Barcelona juga cetak gol. Ketajaman Osimhen akan balik ke sini, cuman Torino juga bukan tim yang kemarin Roma menang ya 3-2 ya. 3-2 ya. Iya. Torino sebenarnya menurut gue punya pertahanan yang bagus ya. Yes. Setelah Persius nggak ada, dia punya Buongiorno yang di Italia juga kemungkinan bakal dibawa oleh Spalletti. Kemarin juga bisa nahan Fiorentina dengan 10 pemain. Terus lawan Roma juga cukup ngelawan lah. Roma kan bagus, sekarang Torino cukup ngelawan lawan Roma kemarin, dan sebenarnya track recordnya dalam 5 pertandingan cuma menang sekali lawan Lecce, tapi gue di sini melihat Torino bisa agak sedikit mengganggu Napoli lah, agak tidak nyaman Napoli, tapi tetap menang kayak Napoli nih. Karena Samuel Ricci juga lagi suspended, gak bisa main. Dia salah satu motor serangannya, dan ya lini tengahnya tuh Samuel Ricci banget lah si Torino. Dan Ivan Juric juga kabarnya dia bisa mendampingi ya, karena kartu merah. Suspended juga kemarin ya. Jadi tapi Fiorentina kemarin. banyak bolongnya lah, maksudnya banyak yang absen lah. Ada Ivan Ilic, Lovato, sama siapa lagi tuh, Tameze. Nah jadi menurut gua Napoli bisa menang 2-1 nih melawan Torino, balik lagi skornya seperti lawan Juventus kemarin. Oke. Kalau Di pertemuan pertama dibantai ya Napoli ya lawan Torino. Iya, 3-0. 3-0. Nah itu pelatihnya masih siapa sih waktu itu? Masih Luis Garcia apa? Rudy Garcia. 7 Januari kayaknya udah ganti ya? 7 Januari belum. Udah. Mazari Udah Mazzari ya. Jadi ini Calzona banyak yang bilang juga kayaknya ini lebih bagus lah permainannya. Mungkin Rangga juga setuju secara permainan dibandingkan dengan Mazzari, Napoli lebih oke. ya mungkin nanti pelatih keempat lebih bagus lagi. Ya, kan kebanyakan melatih udah 3, 4 kayaknya rekor ya kalau Kayaknya ini lagi honeymoon juga kayaknya ya, Napoli sama Calzona. Iya, tapi belum kalah juga kan. Iya, tapi menurut gue yang bakal merepotkan Napoli justru ada di Raul Villanova. Kemarin dia lagi eksplosifnya nih beberapa pertandingan terakhir lawan Roma tuh satu assist yang jadi on goal Wilson. Jadi ya lawannya bakal mungkin Oliveira lagi yang di sisi kiri. Jadi kayaknya Oliveira sama Raul Villanova tuh bakal jadi Sering bentrokan. bentrokan yang seru lah besok. Cuma gue mau nambahin tadi, mungkin kalau kata lo lagi fase honeymoon ya, mirip-mirip dengan Roma gitu. Cuma kalau buat gue pribadi, pembuktiannya tuh belum sekuat Roma gitu. Kalau Roma di tengah DDR kita udah ngelihat, oke, mungkin masih beberapa pertandingan awal dan belum terlalu diuji dengan tim-tim besar lainnya gitu ya. Tapi kalau dari keseluruhan permainan mereka udah kelihatan luar biasa banget nih. Nah kalau Napoli ya namanya pelatih ketiga ya, dan juga track recordnya belum terlalu banyak juga kan, nggak sebanyak DDR ya pertandingannya. Dan oke, kemarin Osimhen dan Kvaratskhelia bisa bermain dengan sangat baik, cuma apakah tren ini bisa berlanjut? Kalau buat gue pribadi
masih tanda tanya dan mungkin di pertandingan ini bisa mulai kelihatan polanya. Dan ada mungkin satu faktor lagi mungkin fokusnya akan kepecah karena abis ini lawan Barcelona di UCL juga kan. Betul. Ditambah Rahmaninya kemungkinan cedera ya, kemungkinan besar tidak main ya. Ostigard berarti ya, Ostigard sama Juan Jesus. Ya, Juan Jesus lah ya, kita jangan harapkan lah ya. Ya, tapi biar begitu juga Juan Jesus ketika di rumah dia pembunuh Messi itu. Ketika kita Roma comeback 3-0 itu Messi dimatiin sama Juan Jesus pergerakannya. Tapi yang perlu dicatat itu yang harus diwaspadai Napoli itu adalah trionya Torino, Zapata, Sanabria dan Vlasic. Karena di formasi 3-4-1-2-nya Ivan Juric ini dia Torino itu bermain sangat agresif ya, sangat solid ya. Itu di luar dugaan banget dengan skema 3-4-1-2 dia bermain dengan sangat agresif, dengan berani meskipun bermain di tandang. Ketika menghadapi Roma juga kemarin dia berani menyerang, berani mengambil inisiatif penyerangan. Dan ya minusnya karena Ivan Juric tidak bisa mendampingi dan motor serangannya Samuel Ricci juga sedang akumulasi kartu dan BTW tadi ada yang bisik-bisik dari sisi kru sana, ada Lord Rangga yang berbisik katanya kalau ngomongin Messi hati-hati, tabu soalnya. Tabu loh itu. Tapi ya memang Iya. Oke, sebelum kita tapi lanjut. intinya Messi tervalidasi dah. Iya. Cuman ya validasinya ya kan banyak nih. Oke, iya. Cabangnya banyak validasinya ya. Betul, Jadi gue cuma bisa ngomong tervalidasi aja. Sebelum lanjut, tadi kita belum tebak skor. Kalau dari Aldi, lu Gua berapa 2-1 skor? menang Napoli. 2-1 menang Napoli. Napoli 1-0. 1-0. 1-0. Kalau menurut gua iya sih, gue setuju sih. Mungkin Napoli menang 2-0 kali ya. Udah Napoli 2-0. Lu udah makanan roti ya? Ini ada 2 lagi. Gue belum. Gue yang belum makan aja udah aus nih. Gimana kalau kita dengan view danau yang sangat indah sekali ini? Iya, kalau ngopi nih. Enak banget sih kalau ngopi. Skusi. Iya. Silakan. Kayak kenal. Kayak kenal. Kenapa sih lu kagak ikut bahas Napoli apa? Tambahan dong tadi. Oh iya, gue mau nambahin. Balik dong. Suaranya deketan Iya, tuh. makanya gue kesini. Nih, tadi bilang Roma menang. Enggak, lo lihat nih. Bermain jam 2.45. 2 tambah 4 tambah 5, 11. Mainnya 11 Maret. 1 seri. Pilih gue ini permainan. Stop it. Get some help. Konflik nih. Silahkan dilanjut teman-teman. Ini konflik nih. Napoli udah bener udah. Gak apa-apa udah bagus. Saya malas nge-tag teman-teman nanti aja. Kemarin aja yang live ya. Dadah. Ya, Mari, diskusi. Makasih ya Bang. Makasih ya. Oke. Aduh. Sekarang kita lanjut ke pertandingan yang skalanya dibandingkan pertandingan-pertandingan tadi mungkin nggak sebesar itu, cuma pastinya tetap menarik karena di sini akan mempertemukan antara AC Milan melawan Empoli. Oke, kalau dari sisi pemain yang agak mengkhawatirkan adalah absennya Rafael Leao ya, karena dia ada akumulasi ya. Akumulasi. Oke, mungkin Bang Wai bisa kasih pendapatnya. Ya, sebelumnya di rekap Januari 27 kan gue bilang Milan itu titik serangannya ada di sisi kiri Leo. Dan ketika Leo absen itu juga berpengaruh dengan skor akhir pertandingan Milan ya. Betul. Termasuk inkonsistensinya Milan di beberapa pertandingan terakhir ketika Leo cedera. Dan ini jadi yang menarik juga sih menurut gue. Siapakah yang akan menggantikan Leo nantinya di pos sisi kiri? Iya. Atau mungkin bisa menduetkan Luka Jovic dan Giroud, atau mungkin bisa juga di opsi lainnya. Polisi mungkin nggak? Polisi bisa juga, karena Polisi juga ketika di Chelsea kan dia sempat bermain menjadi wing kiri juga kan. Ya mungkin bisa di change side ke arah sana. Cuman dari segi permainan Milan ya kita tahu sendiri kalau kata Bang Bara, asal Pioli jangan ngadi-ngadi, itu Milan bisa menang kalau di atas kertas melawan Empoli. Tapi kalau lagi kumat penyakitnya, itu melawan Empoli aja berasa kayak melawan tim besar. Benar. Tapi untuk prediksi kali ini Milan akan kembali menang dengan skor 2-0. 2-0. Wow. Iya, kalau gue tetap melihat Milan akan bisa meraih hasil positif sih ya, karena meskipun tanpa Leo sebenarnya makin kesini dengan formasi yang sudah semakin jelas dan tidak aneh-aneh lagi, mereka
mainnya lebih konsisten dan lebih kohesif juga sebagai sebuah tim. Meskipun memang berat mengandalkan Leao, tapi gue rasa tanpa Leao pun dari sektor lain mereka masih bisa mengeksploitasi pertahanan Empoli ya. Jadi gue juga merasa Milan akan menang dengan skor mungkin 2-0 dan bisa clean sheet gitu. Kalau dari lu gimana Aldi? Justru gue karena tidak ada Leo, gue justru di sini akan memprediksi mungkin Milan akan lebih bermain lebih banyak variasinya lah, nggak hanya mengandalkan sisi kiri doang. Jadi dengan tidak ada Leo mungkin biasanya kan mungkin Empoli ketika lawan Milan sebelumnya udah wah nih gue bakal jaga Leo nih pas. Nah ternyata Leonya suspended nggak bisa main. Mungkin nih harusnya ya gue nggak tahu Pioli otaknya seperti apa, cuman harusnya dia mencari cara ini nggak ada Leo, gue mainnya dari mana nih, kalau nggak bisa memaksakan Pulisic dengan Theo yang koneksinya nggak seperti Theo dengan Leo, ya lu main dari tengah kayak main dari kanan kayak jangan terlalu banyak crossing. Kalau yang menggantikan Leo sih gue berharapnya si Okafor ya, karena Okafor ketika menit bermain selalu cetak gol biasanya ya sebagai super sub. Nah ini mungkin kalau misalnya dia bermain lebih lama dia bisa lebih nyetel lagi dengan posisinya sebagai winger. Dia kan biasanya digantiin Jovic. Ya. Nah, tapi gue ngeliatnya dia lebih bagus sebagai winger ya. Kalau Giroud sorry. Gue lebih lihat dia di kiri lebih oke dan ya saya kira mungkin Giroud lagi sebagai pemantul. Jadi jangan kebanyakan ngandelin crossing lagi. Mungkin bisa 1-2 sentuhan dengan Okafor atau dengan Pulisic yang di kanan, atau kalau misalnya Pulisic yang di kiri biasanya Chukwueze yang di kanan ya. Dua-duanya juga Chukwueze hat-trick bener. Iya. Oh ya di sini juga Calabria katanya udah sembuh. Kemarin gue ngobrol sama Reza, Calabria bisa main lagi, dan Florenzi justru gantian nih yang suspended. Jadi ya pas banget ini. Calabria juga ya walaupun ofensifnya nggak sebagus Florenzi, defensifnya lebih bagus. Ya, jadi gue justru melihat Milan bisa menang juga 2-0 sama kayak lu. Iya. Dan mungkin ada satu highlight dari pertandingan yang akan menarik ya dengan absennya Rafael Leo. Pasti nanti dia bakal disorot kamera gitu pas di bangku penonton. Dan dia kan suka fashion banget ya. Jadi pasti dia akan dia sangat fashionable. Dan oke. 1-0 dari Aldi. 2-0 dari Bang Wai tadi. 2-0 juga. Dari gue juga 2-0. Sepakat nih. Kita sepakat ya. 2-0. Kalau sampai enggak gimana? Ya, amin. Oke, kita lanjut prediksi dari Bang Bara yang bakal diberikan pada cuplikan video berikut ini. Oke, thank you Bintang. Sekarang gue lagi mampir di Surabaya, pastinya di pinball keliling. Jadi nggak cuma kopi doang ya Starling kan. Nah sama gue nih udah ada teman-teman dari Milanisti Indonesia Sezioni Surabaya. Ada siapa nih? Ada Dino Kacong. Terus sama Ferry Bonek. Ya ini di episode yang prediksi Milan melawan Empoli. Nah, gue pengen denger dari Ferry dulu nih. Kira-kira pertandingan lawan Empoli bakal gimana nih? Atau udah nggak nonton Milan? Udah nggak pernah nonton Milan. Kenapa? Selama masih Pioli, males nonton Milan. Pioli apa? Jancuk. Ya, begitulah kondisi Milanisti sekarang. Jadi para Interisti kalau merasa Milanisti suka ngeceng-ngecengin, nggak ada. Kita semua udah pasrah sebenarnya. Sekarang gue ke Kacong aja nih, lawan Empoli bakal gimana nih? Ada Mbaye Niang nih, main lagi di Empoli. Jalannya pertandingan besok lawan Empoli kira-kira bakal gimana? Sebenarnya Milan musim ini agak susah diprediksi ya. Kadang musuhnya yang secara di atas kertas kita bisa menang malah terseok-seok. Kayak kemarin malah bisa menang lawan Lazio itu kaget. Lihat lap score tuh ternyata menang. Padahal kan sebenarnya kita seri lawan Atalanta kan meskipun main di home. Lawan Empoli sih harusnya sih bisa menang kalau masih mau mempertahankan di 4 besar ya, minimal mengamankan posisi Liga Champions. Syukur-syukur bisa run up kan, karena kan poin ke Juve nggak terlalu jauh, masih bisa menyalip. Harusnya sih bisa ambil poin penuh di pertandingan nanti lawan Empoli. Dan kan sebenarnya ketika ini di-tag nanti malam Milan akan lawan Slavia Praha nih. Mudah-mudahan pemainnya nggak ada yang cedera atau yang kelelahan ketika habis Slavia Praha. Oke, berarti optimis menang ya lawan Empoli. Kalau dari lu prediksi skornya berapa? Harus leading 2 gol paling enggak. Kalau lu Fer? 1-0. Beda sama tadi. Ya kalau dari gue sih selama ya tapi kan Liga Italia.
Kalau dari gue selama hashtag Pioli out itu terus digaungkan, dia akan selalu terus tertekan dan jadinya biasanya menang kalau digituin. Ya gitu aja dari kami, balik lagi ke studio Bintang, sampai jumpa lagi, ciao. Oke, itu tadi prediksi dari Bang Bara. Apakah dia sepakat dengan kita atau tidak? Nanti kita bisa lihat bersama-sama. Oke, untuk pertandingan selanjutnya, ini dia nih yang gue tunggu-tunggu nih. Gak nunggu-nunggu juga sih, gue udah takut soalnya. Enggak lah, bisa lah menang ini. Ini dia pertandingan antara Torino yang satunya melawan Atalanta. Mungkin gue bisa start membahas pertandingan ini dengan mengawali dari sisi positif ya, bahwa Juventus punya catatan statistik yang unggul kalau melawan Atalanta dan juga kalau bermain di kandang. Karena kalau kita lihat statistiknya, Juventus ketika bermain di kandang sering unggul duluan, dan ketika Juve sering unggul duluan maka mereka sering menang. Terus Atalanta juga permainan tandangnya sebenarnya nggak bisa dibilang bagus, apalagi nanti kalau bermain di Turin ya. Kalau dari faktor track record sebelum pertandingan ini, Atalanta kemarin main cukup baik ya melawan Sporting. Betul. Ya kalau kita lihat dari skornya mungkin memang satu sama, tapi kalau dilihat dari statistiknya mereka bisa dibilang lebih menguasai pertandingan dan lebih berkualitas permainannya. Bisa dilihat dari banyak ya tendangan dan juga tendangan ke gawang, dan posesinya juga sangat baik gitu kan. Dan memang mau gimana pun Atalanta tim yang sangat kohesif gitu. Dia berhasil menciptakan banyak peluang di depan dengan adanya De Ketelaere, dan juga ada siapa lagi strikernya tuh Skamaka. Lukman. Terus dia juga ada Koop Mainers ya. Koop Mainers. Terus di tengahnya ada Ederson dan Derun yang bisa menjaga ketahanan dan juga mulai membuka permainan. Gua rasa ini akan menjadi pertandingan yang menantang untuk Juventus, terutama karena di tengahnya Juventus akan kembali lagi kehilangan Rabiot dan McKennie. Dan karena McKennie itu kemungkinan akan tidak bermain karena cedera. Dan juga kalau Rabiot ada cedera yang sebenarnya cederanya nggak parah-parah banget dan masih ada kesempatan. Yang bahu siapa sih kalau yang bahu? McKennie. Dan disinilah yang tadi gue bilang, karena di Atalanta ada Ederson dan Derun di tengah yang bermain dengan bagus dan kemungkinan akan bermain. Juventus tanpa Rabiot dan McKennie, dan sudah terbukti tanpa adanya Rabiot dan McKennie secara bersamaan, Juventus itu parah banget mainnya. Karena yang menggantikan memang ada Alcaraz kalau untuk sekarang ya, cuma namanya anak baru kan mungkin belum hafal dengan pergerakan teman-temannya, meskipun dia bermain bagus ya. Cuma temennya dia di tengah kan Miretti yang dari awal musim udah gue berkali-kali kritisi. Kedewasaan permainannya perlu untuk dibuktikan lebih lanjut dan perlu untuk diasah lagi gitu ya. Dan mungkin Juventus akan kesulitan di pertandingan ini. Apalagi Vlahovic gak bisa main. Ya, Vlahovic suspensi, dia akumulasi kartu kuning ya kemarin, dan juga kemungkinan akan digantikan antara Milik atau Yildiz. Jadi kombinasi di depan kemungkinan antara Yildiz Milik atau Yildiz Chiesa. Kecuali Allegri mau membuat perubahan radikal yang rasanya sih enggak ya. Terus ya mungkin yang bisa dimanfaatkan oleh Juventus adalah kelelahan Atalanta dari UEL dan juga faktor bahwa mereka akan bertandang ke Turin ya. Dan yang harus diwaspadai lagi oleh Juventus adalah kemampuan Atalanta dalam menyerang, karena mereka di sepertiga pertahanan lawan mereka mampu menciptakan banyak peluang dan juga mengeksekusi peluang itu, meskipun nggak selalu berbuah gol tapi memang sering gitu, dan itu mengancam. Jadi buat gua mungkin prediksi skornya masa seri lagi. Katanya bisa jadi karena lu bilangnya tadi McKennie sama Rabiot nggak main, dan tengahnya sangat penting sih. Mungkin ya Juventus akan bermain lebih hati-hati, lebih low block, karena biar gimana pun Atalanta penyerangnya bahaya dan Juventus agak tumpul nih di pertandingan ini. Jadi satu-satunya hal rasional yang bisa dilakukan harusnya ya bermain lebih aman, lebih low block, dan mengandalkan kecepatan dari Yildiz dan Chiesa mungkin, atau kecerdasan Milik dalam mencari ruangan. Dan ya semoga menang 1-0.
udah terlalu lama Juventus menghasilkan hasil buruk ya. Ya biasanya tapi kalau lagi diragukan justru Juventusnya bisa Meledak. meraih kemenangan. Gitu. Iya ya. Kalau gue sih ngelihatnya ya kalau misalnya Milik main jangan sampai dia tahu-tahu baru beberapa menit kartu merah lagi. Dari awal Waduh. Waktu lawan apa tuh tahu-tahu dia kartu merah terus. Tapi kalau gue ngeliat Yildiz sama Chiesa juga gue nggak tahu nih dua-duanya kan tipe yang apa ya yang ya punya pelari kenceng dan tapi bukan seorang target man gitu kan. Biasanya kan Vlahovic jadi target man atau Chiesa yang jadi ngacak-ngacaknya. Nah, tapi bisa jadi dengan dua-duanya tidak ada target man justru mengecoh atau lebih merepotkan lawan. Ya, itu yang kita bisa belum kita tahu ya. Maksudnya belum pernah coba juga kan selama ini kayaknya belum pernah ya. Main starter ya. Barengan. Oke, kalau menurut gua Juventus musim ini yang jadi sorotan gue itu adalah di gelandang tengahnya mereka ya. Juventus itu tim besar, tapi mereka di musim ini tidak punya pakem gelandang tengah yang inti. Jadi sering digonta-ganti kombinasi, entah Locatelli, Rabiot sama Miretti ataupun Locatelli, Alcaraz dan Miretti, entah seperti itu ya. Beda halnya dengan Inter yang memiliki Mkhitaryan, Barella dan Calhanoglu, dan di Roma pun ada Paredes, Pellegrini dan Cristante yang tergantikan. Nah, mungkin kekurangan Juventus di musim ini ya ada di faktor gelandang. Makanya menyebabkan jarak poinnya yang tadinya hanya cuman berjarak 3 poin sekarang menjadi belasan poin. Itu aja. Dan yang perlu diperhatikan juga Atalanta. Trio mereka, CDK, Adama Lokman dan Toni Koopmeiners itu sudah menghasilkan 22 gol yang notabene itu hampir 50% gol dari Atalanta karena Atalanta mencetak 49 gol. Tetapi kalau ditambah dengan gol Ederson yang 6 gol itu menjadi setengahnya hampir setengahnya lebih gol Atalanta dari hanya mereka berempat. Jadi perlu diperhatikan juga meskipun Atalanta kemarin habis bertandang ke Portugal tetapi mereka menyimpan beberapa pemain intinya untuk melawan Juventus karena memang lebih penting itu Juventus untuk agar dia bisa bersaing lagi ke posisi 4 besar atau minimal kembali ke Eropa lagi. Dan Atalanta juga di tiga pertandingan terakhir menghadapi Juventus dia belum sama sekali mencetak gol pun. Belum, 3 pertandingan terakhir menghadapi Juventus Atalanta itu tanpa gol dan itu mungkin jadi semangat Gasperini tersendiri ya. Ujian ini gimana sih gue 3 pertandingan ketemu Juve-nya. Lagi enggak pernah golin ada apa? Berarti kalau menurut lu berapa skornya kira-kira? Skor gua 2-1 kemenangan Juve. Nah, gua justru karena tadi melihat ulasan bintang, gua merasa di sini justru Atalanta yang punya peluang lebih besar untuk menang. Ya tadi banyak disebut karena Secchi, Toni Koopmeiners, CDK nggak main dari awal ketika Scalvini juga nggak main dari awal ketika lawan Sporting CP pasti disiapkan untuk ini dan semoga aja pertandingan nggak kayak leg pertama nggak kayak pertemuan pertama ya 0-0 cukup boring. Menurut gue sih tapi ini Juventus masih agak bisa nahan jadi skor 1 sama dan jarak dengan Inter jadi 17 poin. Oke lah, masih belum cukup 15 ya? Belum lah. Kurang ya? Kurang. Soalnya banyak fans Milan yang nggak mau ke Inter juaranya pas lawan Milan, jadi biar aja suruh duluan aja ada juara. Gini nih orang kalau rencananya tuh ngumpulin 114 poin dalam satu musim. Maksimal 105 nih, Inter masih bisa. 105 masih bisa kan? Punya rekor ya? Begitu lah. Kayaknya nggak tahu ya. Rekor 102 Juventus kalau nggak salah. Rekor ya? Masih Juventus 102 kalau nggak salah. Ya ini mau 114 sebenarnya dari awal. Berarti sampai pertandingan berakhir Ya. win. Ayo susah nih abis ini aja ketemunya Bolonya kan. Ya. Dan itu juga yang akan kita bahas selanjutnya. Pertandingan selanjutnya yang akan menjadi pertandingan mungkin fair untuk dibilang pertandingan paling seru musim di weekend ini karena Bolonya bermain sangat bagus antara Bolonya melawan dengan Inter. Tentunya gue pengen minta pendapat dari lu Bang Aldi gimana? Iya, Bolonya ini bukan hanya lagi menang-menang terus juga kayaknya dia 7 pertandingan itu belum pernah kalah dan jadi salah satu tim yang belum pernah dikalahkan Inter musim ini. Di pertemuan pertama 2 sama skornya, kemarin ketemu lagi di Coppa kalah Inter malahan 1-2 padahal mainnya juga di kandang walaupun banyak yang bilang Inter rotasi pemainnya tapi Bolonya kalah itu juga rotasi pemainnya waktu di Coppa. Sebenarnya nggak langsung main dari awal. Jadi Thiago Motta tuh gue melihatnya ketika melawan tim-tim yang di atas kertas punya kemampuan lebih baik daripada mereka, dia tuh punya treatment khusus. Contohnya ketika lawan Milan, terus waktu lawan
Lazio, Roma juga menang ya? kalah. Maksudnya waktu masih Mourinho kan tapi Ya Mourinho. Itu Waktu menang Mourinho menang Bolonya. dia menang Bolonya kan, makanya dia tuh kayak punya ada treatment khusus lah. Kalau gue lihat dari who score dan statistik resmi dari Lega Serie A sebenarnya ini agak mengejutkan juga. Bolonya itu adalah tim dengan ball position efektif terbaik kedua. Yang pertama lu bisa tebak ke siapa? Napoli bener. Justru bukan Inter. Artinya apa itu? Ya, jadi artinya mereka tuh dalam mengolah ball possession mereka tuh lebih sabar, lebih sering nahan, tapi ternyata tidak terkonversi dengan baik dalam jumlah gol dan attempt-nya. Attempt-nya tuh dia justru peringkat ke-12 kalau nggak salah. Jadi ya mereka tuh kayak sebenarnya kalau lawan tim yang kayak lawan di bawahnya kayak lawan Sassuolo, Hellas Verona tuh mereka tuh mengandalkan ball position banget. Dibandingkan kalau lawan Inter kemarin ya kita tahu mainnya counter attack. Waktu pertemuan pertama Inter bahkan unggul 2 gol duluan terus dikejar ketika Internya hilang fokus ya. Nah kalau gue Sorry, berarti maksudnya efektivitas tuh ketika dia megang bola peluang yang tercipta berapa gitu ya kayak gitu nggak sih? Ball position efektif tuh ball position kan biasanya kan 100% ya. 100% kan misalnya 60, 40 gitu. Cuman ya di 90 menit itu bolonya itu megang bolanya tuh rata-rata 31 menit kalau nggak salah. Okay. Jadi kan ada ya mungkin musuhnya sisanya 20 sekian, sisanya bola-bola yang bukan ya bola out atau bola yang tanpa ada penguasaan gitu loh. Jadi terbaik kedua sejauh ini. Napoli justru yang pertama. Nah, kalau kita lihat dari shoot on goalnya justru bolonya saat ini yang tadi seperti gue bilang nggak baik ya, maksudnya konversi attempt-nya nggak sangat agak kurang, walaupun secara defense ternyata dia juga baru kebobolan 24, mana jumlahnya juga lumayan bagus lah ya, 24 dari sekarang 27 pertandingan, jadi di bawah 1 gol per match. Terbaik ketiga ya. Setelah Inter, Juve dan ketiga boloknya. Juve 21 kalau nggak salah. Juve 21, Inter 13. Jadi memang pertahanan bolonya tuh sebenarnya lagi bagus, lagi cukup bagus. Skorupski sebagai benteng terakhir terus biasanya Sambu Kema sama Ricardo Calafiori yang saat ini juga gue lagi suka nih sama Ricardo Calafiori. Gue romanis itu. Iya, dia juga kayaknya bakal dibawa untuk timnas dan bakal jadi backup Bastoni karena gue lihat dia punya areal duelnya bagus, terus ya postur juga oke dan punya kecepatan juga. Jadi kalau masalah defense sih sebenarnya bolonya agak cukup bagus nih. Nah tapi tadi sorry gue kelewatan bahas Zirkzee sebenarnya lagi on fire juga ya. 10 gol udah. 10 gol ya saat ini ya. Kemarin juga cetak gol waktu lawan Atalanta, lawan Lazio juga. Yang terakhir penalti. Iya. Tapi ternyata di balik karena bolonya suka megang ball possession, jadi ternyata Zirkzee itu pemain kedua terburuk dalam lost ball. Jadi bola memang jadinya bola lebih sering megang bola, tapi bola lebih sering ke Zirkzee, dan Zirkzee lebih sering kehilangan bola. Nah mungkin itu antisipasi dari tim-tim yang udah recognize nih Zirkzee harus dijagain. Jadi ya Zirkzee dikasih bola, Zirkzee di trap atau gimana, jadi kehilangan bola. Tapi gue ngeliatnya sih Zirkzee bisa maksudnya punya ini ya, bolanya punya alternatif lain ya, ada Orsolini, Luis Ferguson, terus di kiri ada kadang-kadang si Saelemaekers lagi bagus mainnya, kadang-kadang tuh ada masanya lah. Jadi bolonya pasti akan merepotkan Inter, dan Inter sendiri kan juga harus memecah fokus untuk melawan Atletico ya. Itu harus gue sih kalau jadi Inzaghi pasti akan memberatkan fokus ke Atletico ya. Jadi karena walaupun misalnya besok nggak menang atau seri gitu ya, lu masih punya cadangan beberapa match lagi, apalagi Juve ketemunya Atalanta juga kan, yang kemungkinan juga agak sulit menang gitu. Jadi gua harap sih Inzaghi akan menitik beratkan pertandingan besok fokusnya ke Atletico ya. Tapi gua rasa karena kemarin Thuram udah main, Acerbi udah main, mereka akan jadi starter besok. Cuman ketika udah unggul atau di menit ke-60-an bakal diganti sih. Gua harapannya. Kalau skor sih gua optimis Inter bisa menang walaupun main di tandang. Ya ini Inter tuh menang tandang terakhir itu 2021 melawan Bolonya di Renato Dell'Ara, nih kandang yang cukup angker buat Inter karena
kejadian itu tuh kejadian di sini, kejadian Radu itu. Jadi yang delay, yang match delay ya? Yang match ya delay. match postpone ya. Iya, itu yang buat gagal juara. Iya. agak menakutkan, bukan menakutkan sih, membuat trauma lah ini. Tapi ini untuk pertama kalinya setelah berapa tahun lamanya gue rasa Inter akhirnya bisa memenangkan pertandingan ini. Ya kan kali ini spare-nya masih 15 poin. Ya lebih tenang juga ya, nggak ada tekanan, nggak ada pressure. Jadi gue rasa bisa menang 1-2. 1-2. Nggak clean sheet ya? Nggak kayaknya. Sulit ya. Oke. Kalau menurut lo Bang Wai? Oke, gue di sini jelas gue mendukung Inter untuk meraih kemenangan ya. Sebab biar bagaimanapun untuk menjaga agar jarak Roma dengan Bolonya itu jadi semakin tipis karena sekarang masih berjarak 4 poin. Oke, kembali ke Internya. The enemy of your enemy is my friend ya. Ya jadi Inter juga ada yang cedera ya, akan cedera. Fratesi pun juga mungkin kebugarannya diragukan ya, masih diragukan atau memang bisa main? Fratesi ya diragukan, cuman kemarin sih udah ikut latihan dan udah di bench juga kemarin. Ya, kayaknya bisa turunin sih. Ya atau mungkin Aslani akan bermain lagi dari awal seperti pertandingan sebelumnya. Dan menurut gue Inter bakal rotasi. Oke. Menurut gue dia bakal rotasi karena memang yang sangat penting itu ada di UCL ya. Karena ya margin poinnya juga sudah jauh. Ya. Dan menurut gue juga Juve pun juga dengan inkonsistensinya juga tidak akan bisa mengejar. Makanya gue berharap Inter menang. Kalau dari skornya? 2-0 untuk Inter. 2-0 untuk Inter. Clean sheet. Clean sheet. Kalau menurut gue lebih sepakat sama Bang Aldi bahwa Bolonya tetap bisa meraih sesuatu yang positif ya. Jadi gue lebih berat Inter menang 2-1 juga. Amin. Jadi 17 poin kan. Iya. Besok. Gue doain menang kok, tenang aja. Pokoknya siapapun yang ngelawan Bologna gue dukung. Siapapun yang ngelawan Bologna lawan Atalanta gue dukung. Berapa sih? 4 poin. Ya, itulah ya teman-teman. Jangan dicontoh ya kalau yang namanya fanatisme buta memang kayak begitu ya. Jadi, oke. Itu menurut kami di sini di studio sudah membahas begitu banyak pertandingan dan juga dengan pendalaman pada taktis maupun faktor-faktor di luar lapangan. Ditunggu pendapat-pendapat kalian di kolom komentar dan tetap jaga sportivitas dan juga dan ketenangan di kolom komentar ya. Kita udah tahu siapa yang suka bikin keributan di situ. Pokoknya yang benar-benar aja dah. Thank you Tifosi udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan kalau ada episode lainnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok di @pinsport.com dan untuk di mana kalian juga bisa mendapatkan berita-berita olahraga ter-up to date. Oke, see you on another episode. Bye-bye. Bye.